Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kita berjumpa lagi untuk mempelajari IPS. Kali ini kita akan mempelajari bab 2 tentang pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Anak-anak, sebelum kita melaksanakan pembelajaran IPS terlebih dahulu, anak-anak marilah kita berdoa semoga kita selalu tetap dalam lindungan Allah, tetap sehat, semangat menghadapi pembelajaran daring ini. Marilah kita berdoa Al-Fatihah. Selesai. Anak-anak, di bab 2 ini kita akan mempelajari tentang keragaman masyarakat Indonesia merupakan salah satu kekayaan bangsa kita. Keragaman ini melahirkan berbagai kebudayaan yang memiliki nilai sangat tinggi. Mobilitas masyarakat Indonesia yang sangat dinamis merupakan pendorong terjadinya keragaman atau pluralitas. Mobilitas sosial. Mobilitas sosial dari bahasa Latin adalah mobilis, sama dengan mudah dipindahkan atau banyak bergerak. Sosial, seseorang atau kelompok orang. Jadi mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang, kelompok dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Pengertian lengkap daripada mobilitas sosial adalah perubahan kedudukan seseorang dari suatu lapisan ke lapisan lain, baik menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari sebelumnya, maupun hanya berpindah tempat dengan kedudukan yang sama. Pendapat MS dari para ahli Paul B. Harton itu suatu gerak perpindahan dari strata yang satu ke strata yang lainnya, atau strata sama dengan kedudukan. Imbali Yong dan Raymond Wemek suatu gerak dalam struktur sosial atau hubungan antar manusia baik secara individu maupun kelompok. Lalu Anthony Giddens itu pola gerakan dari orang atau kelompok di antara kedudukan sosial ekonomi yang berbeda. Menurut Horton and Hart, tindakan perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya atau kelas sosial sama dengan kedudukan. Nah, sekarang bentuk-bentuk mobilitas sosial menurut MS itu bentuknya ada yang vertikal, ada yang horizontal. Sedangkan vertikal sendiri, vertikal ke atas atau social climbing dan vertikal ke bawah atau social sinking. Anak-anak untuk lebih jelasnya bisa nanti untuk lebih detailnya di buku paket. Pengertian mobilitas vertikal, perpindahan kedudukan seseorang atau kelompok dari tingkat lebih tinggi maupun lebih rendah. Sedangkan mobilitas vertikal ke atas itu social climbing, perpindahan kedudukan seseorang atau kelompok dari tingkat rendah ke tingkat lebih tinggi. Sedangkan mobilitas vertikal ke bawah, social sinking, itu perpindahan kedudukan seseorang atau kelompok dari tingkat tinggi ke tingkat lebih rendah. Lalu mobilitas horizontal, perpindahan kedudukan seseorang kelompok dari tingkat atau lapisan yang sama. Social climbing, contohnya di situ presiden kedua itu fotonya Bapak Joko Widodo dan di situ adalah asalnya dari wali kota menjadi kepala negara. Terus Bapak Susilo Bambang Yudhoyono pernah menjabat sebagai presiden, maka digantikan oleh Bapak Joko Widodo. Itu adalah contoh social climbing dan social sinking. Mobilitas horizontal, contohnya Menteri Perhubungan menjadi Menteri ESDM. Faktor-faktor pendorong mobilitas sosial antara lain faktor struktural, individu, status sosial, ekonomi, politik, dan faktor pendidikan. Nah, faktor struktural di situ ada beberapa mantan kepala negara Indonesia. Struktur masyarakat Indonesia sangat terbuka sehingga seseorang dapat mengalami mobilitas sosial setinggi-tingginya. Faktor individu. Setiap individu memiliki perbedaan dalam 3 jenis, diantaranya adalah sikap, pengetahuan, keterampilan. Keberhasilan individu dalam mobilitas sosial ditentukan oleh ketiganya. Faktor status sosial, saat dilahirkan tidak ada satu manusia pun yang dapat memilih status sosialnya. Nah, ketidakpuasan akan status sosial mendorong manusia untuk mencari status sosial yang lebih tinggi.
Jadi faktor ekonomi, masyarakat yang kondisi ekonominya baik cenderung lebih mudah melakukan mobilitas sosial karena mudah memperoleh modal, pendidikan, dan lain-lain. Sedangkan masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi, maka sebaliknya. Lalu faktor politik, dengan stabilitas politik yang baik maka kondisi negara aman dan damai sehingga pemerintah dapat menjalankan roda pembangunan dengan baik. Mobilitas sosial warga negara juga akan berjalan dengan baik pula. Itu adalah contoh eh, simbol-simbol partai yang ada di Indonesia pada tahun 1929 2019. Faktor pendidikan. Jika terdapat kemudahan dalam akses pendidikan yang berkualitas, tentu mudah juga bagi orang untuk melakukan mobilitas sosial yang berakal ilmu yang diperolehnya, dan sebaliknya jika kesulitan mengakses pendidikan yang bermutu, maka faktor-faktor penghambat mobilitas sosial diantaranya adalah kemiskinan. Nah, faktor ekonomi dapat juga membatasi mobilitas sosial karena bagi masyarakat miskin akan mengalami kesulitan untuk mencapai status sosial tertentu. Nah, bagaimana diskriminasinya? Terjadinya perbedaan perlakuan dapat membatasi mobilitas sosial karena alasan perbedaan sara, jenis kelamin, kepentingan, dan lain-lain. Jadi catatan di Bali terjadi perbedaan kasta. Saluran mobilitas sosial, diantaranya lembaga pendidikan dengan logonya Tuturi Handayani, lembaga keagamaan, organisasi ekonomi, organisasi politik, organisasi profesi, dan organisasi olahraga. Di situ ada simbol-simbolnya. Lalu dampak mobilitas sosial, yang pertama dampak positif, akan mendorong seseorang untuk lebih maju, mempercepat tingkat perubahan sosial, meningkatkan integrasi sosial. Dampak negatifnya bagaimana? Itu akan terjadinya konflik karena adanya persaingan, gangguan psikologis karena kehilangan jabatan atau stres, dan lain sebagainya. Terima kasih anak-anak untuk pembelajaran pada pagi ini secara singkat. Untuk lebih jelasnya, anak itu hanya sekilas saja. Untuk anak-anak lebih detailnya bisa melihat mempelajari di buku paket yang sudah kamu terima di bab 2 itu tentang mobilitas. Nah, terima kasih anak-anak pembelajaran pada pagi ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan berkah dan anak-anak selalu tetap sehat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.